Sugeng rawuh ing Kabupaten Kulon Progo. Halo Sobat Religi, saat ini kita sedang berada di Desa Girigondo, Kabupaten Kulon Progo. Nah, tepatnya kita tengah berada di Astana Girigondo, yaitu tempat peristirahatan terakhir dari keluarga Paku Alam. Nah, berbicara soal keluarga Paku Alam, tentunya di makam ini banyak sekali menyimpan sejarah-sejarah serta arsitektur yang unik-unik sekali nih. Untuk itu, yuk kita terus perjalanan kami. Astana Gorigondo sesuai dengan namanya yakni Giri, yang berarti bukit, berada di atas perbukitan menorah yang cukup tinggi. Astana ini pertama kali dibangun oleh Sri Pakualam kelima pada tahun 1900 Masehi. Sebagai tempat makam keluarga Pakualam, dengan beberapa pertimbangan unik loh sobat. Menurut keterangan yang kami dapatkan dari abdi dalam sekaligus juru kunci Astana Gorigondo, pemilihan tempat di wilayah Kulon Progo disebabkan oleh Ibu Pakualam kelima yang berasal dari wilayah tersebut. Selain itu, disampaikan pula bahwa astana ini sengaja dipilih karena mempunyai pemandangannya indah saat para peziarah berada di puncak tangga. Dari puncak Astana Gorigondo akan nampak pemandangan alam yang diselimuti oleh lahan perbukitan. Bahkan sepanjang mata memandang, masih tampak jelas gulungan ombak laut pantai selatan Jawa yang masyhur loh sobat. Di dalam kompleks Astana Gorigondo, sebelum naik menuju tangga makam, tepatnya di sisi kiri, terdapat Masjid Pakualam yang sengaja didirikan oleh keluarga Pakualam. Masjid ini mempunyai arsitektur yang cukup unik karena memadukan akulturasi Jawa dan Islam dengan perkuatan simbol-simbol Kadipaten Pakualam di beberapa titik. Secara umum, kompleks makam ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian makam yang paling tinggi, sobat religi akan menemui sebuah ruang makam tertutup yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Sri Pakualam kelima, keenam, ketujuh, serta Sri Pakualam ke-8. Yang pada tahun 2021 resmi diangkat oleh pemerintah RI dengan gelar pahlawan nasional. Di samping itu, menurut keterangan dari abdi dalam dan juru kunci, di samping kanan dan kiri makam Pakualam biasanya terdapat pula makam sang istri. Pada bagian teras kompleks makam Girigondo yang paling atas, terdapat pula ruang terbuka yang menjadi makam dari anak, cucu, hingga kerabat dekat keluarga Pakualam. Sementara itu, makam bagi Sri Pakualam 9 yang wafat tahun 2015 silam berada pada kompleks lain, tepatnya di bagian tengah Astana Gorigondo. Nah, Sobat Religi, kita sudah sampai di puncak Astana Girigondo ini. Walaupun kita harus menaiki anak tangga yang sangat banyak, tapi lelahnya terbayar karena pemandangan yang sangat indah dari atas ini. Nah, setelah ini kita akan adakan wawancara dengan abdi dalam sebagai pengurus tempat. Ya, jadi sebelum dibangun makam kan, dulu namanya pegunungan Gunung Keling, belum dibangun makam. Itu alasan yang pertama, dan yang kedua sepengetahuan saya karena dulu juga ada beberapa pertimbangan ketika sebelum Sultan meninggal kan ada tanah yang dilempar dari Mekah, arahnya menuju ke Imogiri. Ini, nah, kebetulan tanah yang dilempar itu ada sebagian percikan jatuh yang kebetulan di sini. Itu termasuk juga alasan yang kedua. Sebagai tempat yang bersejarah dan juga sakral, sensasi unik akan sobat religi dapatkan ketika mengunjungi Astana Gorigondo ini. Bahkan ternyata cukup banyak loh sobat, para peziarah yang berdatangan dari luar provinsi untuk berziarah ke Astana
Astana Girigondo. Nah, sampai di sini kami menemani perjalanan Sobat Religi untuk berkunjung di Astana Girigondo di Kulon Progo ini. Yuk ikuti terus perjalanan kami mengunjungi tempat-tempat bersejarah lainnya. Dadah!